mengentaskan itu semua, tidak bisa wali kota berjalan sendirian menyambut wali kota baru yang tentunya persoalan Cilegon ini sangat kompleks. Sudah peluang yang ada itu memang sedikit, tapi ya tadi itu kurang dimaksimalkan oleh SDM lokal. Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Mandiri dimanapun Anda berada. Kali ini kita di Mandiri Podcast. Oke? Kita akan berbincang-bincang seputar pembangunan kota Cilegon di sisi pemuda. Nah, kali ini narasumber kita sudah ada di samping Tino, tepatnya Mitra Mandiri. Ada Kang Mumun Najmudin, Ketua KNPI Kota Cilegon. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah, mau izin buka masker? Iya, boleh Kang. Oke, gimana? Sehat? Sebelumnya, alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Mumun Najmudin, Ketua DPD KNPI Kota Cilegon. Terima kasih atas undangan podcastnya dari Mandiri FM. Oke, luar biasa. Kita tertarik dengan pemudaan nih Kang. Ya. Karena bicara soal pembangunan tak lepas dari pemuda nih Kang. Gimana? Wali kota baru nih Kang. Ya, menyambut wali kota baru yang tentunya persoalan di Cilegon ini sangat kompleks dan luar biasa besar, terutama mengenai kesejahteraan, tingkat pengangguran, pendidikan dan kesehatan dan persoalan-persoalan yang lainnya. Yang dimana untuk mengentaskan itu semua tidak bisa wali kota berjalan sendirian gitu. Oleh karena itu pihak wali kota harus berkolaborasi dengan seluruh unsur, baik itu unsur pemudaan ataupun unsur komunitas-komunitas yang lainnya. Nah, selama ini dicuekin apa gimana nih Kang? Pemuda apa udah ada sounding-sounding nih sama wali kota? Alhamdulillah semenjak Pak Wali Kota sudah dilantik, kita sudah saling komunikasi dan saling bertukar pikiran untuk bersama-sama membangun kota Cilegon. Nah, dari peran sendiri sebagai pemuda ketua KNPI Kota Cilegon, perannya ini apa nih kira-kira yang digalakan untuk mendukung apa yang menjadi program pemerintah, terus menjadi kontrol juga ya untuk pemerintah. Ya. Jadi biasanya kalau pemuda itu kan udah arahnya menggebu ya kan? Ya, yang terutama KNPI sendiri kan bergerak di bidang pembinaan kepemudaan. Namun di dalamnya ada berbagai bidang, mulai dari bidang pembinaan itu bidang olahragaan, bidang organisasian dan banyak. Adapun terkait untuk mengisi peranan pemuda dalam pembangunan ini, kita dari unsur kepemudaan sudah melakukan mapping di beberapa wilayah untuk kita sampaikan ke wali kota. Nah, untuk PR juga wali kota nih, kira-kira apa nih yang harus ditegaskan nih kepada wali kota? Silakan disampaikan nih Kang. Harus apa gitu Pak Wali biar benar-benar Cilegon ini baru? Harus apa nih Pak Wali biar katanya modern gitu tuh. Nah, gimana nih Kang? Pertanyaan sangat menarik ini. Walaupun kita dari kepemudaan sangat mengapresiasi terkait kinerja Pak Wali yang baru beberapa bulan dilantik ini. Selanjutnya untuk ke depan mungkin Pak Wali harus lebih sering lagi berdiskusi dan bersaling bertukar pikiran untuk mengentaskan persoalan-persoalan yang kompleks tadi di Kota Cilegon gitu. Agar lebih intens lagi tanpa jarak gitu kan. Terus bekerja melayani masyarakat. Ya mungkin harapan kita ya lebih dekat lagi aja gitu antara wali kota sebagai pemimpin dengan masyarakatnya gitu. Untuk saling diskusi bagaimana mengembangkan kota Cilegon yang lebih baik ke depannya. Ada kompleks kan? Iya, sangat kompleks. Ada yang sangat kompleks. Yang spesifikasinya apa kira-kira yang harus awal pertama nih, terutama pemuda nih apa? Tadi kan ada pengangguran nih. Nah, bagaimana nih di Cilegon ini Kang? Harus dilakukan wali kota harus selain mengentaskan pengangguran tadi ya mungkinnya salah satunya ya dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang ada industri-industri besar yang ada di Kota Cilegon ini. Sebenarnya kita
sering berdiskusi terkait SDM lokal ya, yang dimana mungkin untuk beberapa tahun ke belakang itu antara gap SDM lokal dengan kota-kota maju itu mungkin sedikit tertinggal. Tapi ketika sekarang diskusi sama teman-teman untuk SDM Cilegon yang sekarang ini, sebenarnya itu tidak tertinggal jauh dengan SDM kota maju juga gitu sebenarnya. Hanya saja mungkin kesempatan dalam hal ini kalau untuk penyerapan tenaga kerja lokal di industri gitu ya. Karena biar bagaimanapun itu dengan peluang yang sedikit, peluangnya memang daya serapnya sedikit di industri ini. Harusnya itu bisa kita maksimalkan gitu. Karena berhubung top manajemen di industri-industri besar ini, top manajemennya itu yang dari luar daerah, sehingga apa yang kita lihat itu untuk penyerapan SDM lokal itu sangat minim gitu. Jangankan untuk mengasih bimbingan, hanya sekedar mengasih peluang info pekerjaan pun itu sangat minim gitu. Minimnya dari apanya nih Kang? Ada salah satu industri, realitanya itu dia ada pembutuhan fresh graduate gitu. Tapi kalau yang sering diposting itu, yang sering diumumkan hanya sekedar untuk jenjang top manajemen menengah ke atas gitu. Tapi di satu sisi ketika kita lihat ada juga ini daya serap yang untuk fresh graduate itu gitu tuh. Tapi kenapa itu yang nggak diposting gitu tuh? Saya mencoba diskusi sama orang dalam, itulah Kang, itu karena memang top manajemen lagi-lagi adanya di top manajemen. Sudah peluang yang ada itu memang sedikit, tapi ya tadi itu kurang dimaksimalkan oleh SDM lokal karena faktornya informasi tadi itu gitu. Makanya saya ke depan dari pihak pemuda ini berharap besar kepada pemimpin yang sekarang untuk membangun goodwill dengan pihak industri gitu. Serta harus ada regulasi gitu dan controlling gitu dari pihak disnaker sendiri gitu. Dan kita juga kan tidak membatasi lah namanya era sudah modern seperti sekarang, namun setidaknya ya harus ada kontrol dan melakukan pembinaan terhadap sistem lokal gitu. Artinya komunikasi antara industri dengan pemerintah gimana nih Kang? Nah, bicara soal itu. Selama ini saya amati itu kurang gitu. Tapi ketika PLD sekarang sudah menjabat ini, pola-pola seperti itu sudah mulai dilakukan untuk penjajakan dengan industri yang ada di Kota Cilegon. Artinya ada harapan ke depan pengangguran bisa berkurang gitu. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan tentunya kalau mengharapkan penyerapan dari industri tadi yang notabene sekarang serba computerized gitu kan. Dan industri padat modal itu kan penyerapan tenaga kerjanya sangat-sangat minim sekali gitu. Makanya saya berharap pihak wali kota mau melakukan pembinaan, pelatihan dan menyediakan infrastruktur untuk kegiatan UMKM para pemuda ini. Kalau dari KNPI sendiri kaitan dengan hal itu? KNPI terkaitan dengan ini UMKM ini kita sudah melakukan di beberapa wilayah kecamatan. Mungkin salah satunya terkait kuliner. Yang pertama ada beberapa kawan kita yang sudah melakukan itu. Terus terkait peternakan pekarangan, terkait pertanian hidroponik, itu akan yang lagi sedang kita gagas gitu. Ada dukungan dari Pak Wali? Dukungan untuk sekarang belum, cuman mungkin mudah-mudahan ke depan Pak Wali mudah-mudahan mengasih infrastruktur ya gitu untuk UMKM kepemudaan. Oke, itu program KNPI Kota Cilegon sendiri nih. Ada program apa aja nih Kang? So, di KNPI kita sekarang ini telah membentuk badan otonom. Yang pertama di badan otonom terkait operasi, badan riset. Badan riset ini meliputi banyak hal terkait kesejahteraan, terkait pendidikan dan banyak soal yang harus diriset. Yang ketiga terkait di bidang pers, media. Mudah-mudahan dengan adanya yang pertama tadi itu kita dari KNPI ada sedang membuat bidang operasi, jadi sangat match dengan program Pak Wali Kota yang sekarang ini gitu. Terkait bantuan 0% ini kita tinggal dari pemuda melakukan kajian-kajian
untuk pengembangan UMKM yang layak di Kota Cilegon ini. Kalau riset yang seperti apa spesifiknya? Risetnya terkait pengangguran, persoalannya seperti apa gitu kan? Apakah dari faktor pendidikan atau faktor dari informasi-informasi yang ada sangat terbatas atau gimana gitu? Itu yang akan kita lakukan kajian yang nantinya akan kita sampaikan ke wali kota. Nah, kalau kaitan dengan misalkan nih ada kebijakan dari wali kota yang memang tidak sesuai dengan pemuda, nah kira-kira nurut aja apa gimana nih? Kan perlu ada apa yang namanya, kalau pemuda itu gregetnya kan, wah harus gimana kalau pemuda biar maju kan, sama-sama maju. Kalau ada kebijakan yang namanya juga manusia, ada benarnya ada salahnya juga nih. Kira-kira apa nih? Kita pengen tahu dari pemuda nih sikapnya kalau ada kebijakan yang melenceng nih, kita gitu. Tentunya KNPI kita sendiri berkomitmen untuk mengawal dan menjaga pemerintah, karena sejatinya kan KNPI itu sebagai mitra strategisnya pemerintah. Tentunya apabila ada kebijakan-kebijakan yang kurang pro terhadap masyarakat, itu KNPI pendekatan melalui pendekatan secara diskusi, secara konstruktif itu. Jadi selain mengkritisi ya ada gagasan yang harus yang disampaikan gitu. Jadi tidak, kalau KNPI itu mengkritisnya tidak serta-merta harus mengkritisi di jalanan gitu. Jadi KNPI lebih mengedepankan diskusi secara langsung. Dari Ketua KNPI Kota Cilegon, saya berpesan kepada kawan-kawan kita semua, pemudaan, yuk mari kita berusaha bersama-sama bekerja keras, meningkatkan SDM kita dan meningkatkan kreativitas. Bagi kawan-kawan yang ingin bekerja sebagai karyawan di industri, silakan tingkatkan lagi SDM kualitasnya, dan bagi kawan-kawan yang belum terserap di industri, jangan patah arang gitu. Kita harus kreatif, harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Kota Cilegon ini. Oke, terima kasih. Oke, Mitra Mandiri, sekian Mandiri Podcast kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya channel kita di Podcast Mandiri. Di Radio Mandiri FM kita akan coba menggali potensi-potensi di Kota Cilegon. Untuk kali ini kita dengan pemuda seperti yang tadi sudah kita dengarkan semua ya. Pokoknya asik pemuda. Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri.